Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Umi Nafiah and my student number is 006. Jadi saya akan menjelaskan tentang good materials in ELT. Yang pertama yaitu characteristic of good materials, yaitu yang pertama provide a stimulus to learning, yaitu materi harus menarik dan menyenangkan bagi siswa serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan agar mereka uh, agar uh, mereka termotivasi untuk belajar. Dan yang kedua yaitu provide a path through the learning maze, yaitu harus memiliki struktur yang jelas dan koheren serta menyajikan variasi agar proses belajar lebih mudah diikuti. Yang ketiga yaitu consciously reflect a view of learning and language, yaitu materi disusun berdasarkan pandangan atau pendekatan tertentu terhadap pembelajaran dan bahasa, misalnya komunikatif dan berbasis tugas. Yang keempat yaitu stretches teachers to use different teknik, yaitu mendorong guru untuk menggunakan beberapa teknik pengajaran agar proses belajar lebih dinamis dan efektif. Yang kelima yaitu provide models of correct and appropriate language use, yaitu memberikan contoh penggunaan bahasa yang benar dan sesuai konteks sehingga siswa bisa menirunya dengan baik. Berikutnya yaitu Good Language Teaching Materials by Richard 19 yang pertama yaitu based on sound theoretical learning principles, yaitu dibuat berdasarkan teori pembelajaran yang kuat dan sudah terbukti efektif. Yang kedua yaitu arouse and maintain learners interest and attention, yaitu mampu menarik dan mempertahankan minat serta perhatian siswa selama proses belajar berlangsung. Yang ketiga yaitu meet the learner's needs and background, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang siswa, baik segi usia, kemampuan, dan maupun budaya. Yang keempat yaitu provide examples of language use, yaitu menyediakan contoh nyata tentang bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu provide meaningful activities, yaitu aktivitas yang relevan dan bermakna, bukan hanya latihan ya. Dan keenam yaitu provide opportunities for authentic language use, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa dalam konteks nyata. Berikutnya yaitu Good Language Teaching Materials by Tomlinson. Yang pertama yaitu active impact. Materi yang diberikan harus memberikan kesan mendalam dan berpengaruh pada siswa. Yang kedua yaitu help learners develop confidence, yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu provide relevant and useful content. Isi materi harus relevan dengan kehidupan atau minat siswa dan berguna bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat yaitu expose learners to authentic use of language, yaitu memfasilitasi siswa untuk menggunakan bahasa secara otentik dalam interaksi. Yang keenam yaitu take into account individual differences, yaitu mempertimbangkan perbedaan individu seperti gaya belajar, tingkat kemampuan, dan latar belakang. Yang ketujuh yaitu encourage learners involvement, yaitu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Yang berikutnya yaitu guidelines to write good materials in ELT. Yang pertama yaitu should be contextualized, yaitu materi perlu dikaitkan dengan konteks dunia nyata agar lebih relevan dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu stimulate interaction and be generated in terms of language, yaitu mendorong interaksi dan penggunaan bahasa yang bervariasi. Yang ketiga yaitu encourage learners to develop learning skills and strategies, yaitu membantu siswa mengembangkan strategi belajar mandiri.
Yang keempat yaitu allow for a focus on form as well as function, yaitu mengajarkan tidak hanya struktur bahasa tapi juga penggunaan dalam konteks atau fungsinya. Yang kelima yaitu offer opportunities for integrated language use, yaitu menggabungkan keterampilan bahasa seperti baca, menulis, mendengar, dan berbicara secara terpadu. Yang keenam yaitu should be authentic, yaitu menggunakan materi yang mencerminkan penggunaan bahasa yang nyata. Yang ketujuh, should link to each other, yaitu materi antar bagian harus terhubung dan mendukung perkembangan keterampilan serta pemahaman siswa secara berkelanjutan. Yang kedelapan, should be attractive, yaitu desain dan penyajian harus menarik secara visual dan konten. Kesembilan yaitu should have appropriate instructions, yaitu instruksinya harus jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, should be flexible, yaitu materi harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks kelas. Terima kasih.